Salam kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, damai di hati. Firman Tuhan edisi 14 sampai 20 September 2025 terambil di dalam kitab Matius pasalnya yang ke-25. Ayat 31 sampai ayat yang ke-46. Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ketika kami punya kesempatan lagi untuk mendengarkan firman-Mu. Kami sadari hidup kami ini membutuhkan firman, supaya hidup kami terarah sesuai dengan kehendak-Mu. Oleh karena itu Tuhan, ketika saat ini kami punya kesempatan untuk mendengarkannya, maka Engkau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu ini Tuhan akan memberkati kami, akan mengubah kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Layakkanlah kami lewat pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita dalam kitab Matius pasal 25 ayat 31 sampai ayat 46 dengan judul penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan.
Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman Tuhan kita dalam kitab Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46, yang diberi tema orang benar akan masuk ke dalam hidup yang kekal. Saudara-saudara, yang menjadi pertanyaannya, orang benar seperti apakah yang akan masuk ke dalam hidup yang kekal, atau yang bisa masuk ke dalam kerajaan sorga? Jawaban atas pertanyaan itu ada di dalam kitab Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Yang berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Sebab pada hari yang terakhir, ada banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat demi nama-Mu? Kami mengusir setan demi nama-Mu dan melakukan banyak mujizat demi nama-Mu. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal engkau. Hanyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara-saudara, dari firman Tuhan ini saya mau kasih contoh. Contoh ini adalah menjawab apa yang menjadi pertanyaan, di mana orang seperti apakah yang bisa masuk ke dalam kerajaan sorga atau yang bisa masuk ke dalam hidup yang kekal. Ketika anak saya berkunjung ke apartemen temannya, maka di apartemen itu tidak sembarangan orang boleh masuk ke dalam kamar. Hanya orang yang punya akses yang bisa masuk ke dalam kamar. Sehingga orang yang datang, tamu yang datang akan menunggu di tempat ruangan tamu yang disediakan bagi para tamu yang ada. Saudara-saudara, dan ketika ada di apartemen itu, anak saya memintakan tisu kepada temannya, sehingga temannya pergi ke kamarnya mengambil tisu karena hanya dia yang bisa, karena dia yang punya akses untuk ke kamar. Beberapa lama kemudian temannya datang. Tetapi apa yang dibawanya? Yang dibawanya adalah air minum, juga kue dan kantong plastik. Saudara-saudara, apa yang dia bawa itu memang tidak ada salahnya, karena memang juga bisa dibutuhkan. Tetapi persoalannya di sini adalah bahwa apa yang dimintakan anakku kepada temannya, yaitu tisu, justru itu tidak di bawahnya.
saudara, ketika ditanyakan teman saya, mana itu tisu yang saya minta? Maka temannya mengatakan, saya telah membawa apa yang juga kamu butuh. Minuman, kue, dan kantong plastik. Tetapi anak saya mengatakan bahwa iya, memang ini tidak ada salahnya apa yang engkau bawa. Tapi yang aku minta adalah tisu. Dan itu tidak di bawahnya. Saudara-saudaraku kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Seringkali kita juga berpikir bahwa sudah banyak yang baik yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita sudah melakukan A, B, C, D, dan seterusnya. Tapi apakah yang baik menurut kita berkenan bagi Tuhan? Ataukah justru yang menurut kita baik menyakiti Tuhan? Karena apa? Karena bukan yang diminta Tuhan yang kita lakukan, tetapi justru kita mengabaikan apa yang diminta Tuhan dalam kehidupan kita. Sama seperti ungkapan orang bahwa mereka telah bernubuat, mereka telah mengusir setan, mereka telah melakukan banyak mujizat. Memang tidak ada salah dengan apa yang mereka lakukan, tapi apakah yang dilakukan itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Apakah itu yang dituntut Tuhan untuk dilakukan dalam kehidupan kita? Saudara-saudaraku kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, dari firman Tuhan kita saat ini, maka apa yang menjadi permintaan Tuhan kepada kita agar kita boleh mendapatkan hidup kekal atau surga? Saudara-saudara, yang Tuhan minta belajar dari firman Tuhan kita saat ini adalah supaya kita melakukan hukum kasih. Tuhan memerintahkan kita untuk melakukan hukum kasih, yaitu pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budimu. Dan hukum kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia. Mengasihi sesama manusia, di sini yang Tuhan tekankan, sesama itu adalah orang-orang yang membutuhkan. Tuhan mengatakan orang yang paling hina. Kata hina berasal dari kata elaksistos yang artinya orang yang rendah, orang yang paling kecil. Saudara-saudara, di sini Tuhan mengajarkan bahwa percuma kita mengasihi Tuhan. Percuma kita mengatakan bahwa kita ini mengasihi Tuhan kalau kita tidak mewujudkan itu untuk mengasihi sesama kita. Makanya ketika orang banyak bingung dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan bahwa ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku orang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku sakit, kamu tidak menjenguk aku. Ketika aku dalam penjara, kamu tidak mengunjungi aku. Kemudian apa? Jawaban dari orang banyak atas perkataan Tuhan itu, mereka katakan, bila manakah engkau lapar dan kami tidak memberi engkau makan? Bila manakah engkau haus dan kami tidak memberi engkau minum? Bila manakah engkau sebagai seorang asing dan kami tidak memberi engkau tumpangan? Bila manakah engkau sakit dan kami tidak menjenguk engkau? Bila manakah engkau dalam penjara dan kami tidak mengunjungi engkau? Saudara-saudaraku kekasih dalam Tuhan, apa yang Tuhan katakan? Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, maka kamu telah melakukannya untuk aku. Artinya yang Tuhan mau katakan di sini adalah bahwa ketika kita
peduli dengan orang yang membutuhkan pertolongan, ketika kita memberi bantuan kepada mereka yang dikatakan paling hina, yang susah, yang ada dalam keadaan yang tidak berdaya, yang membutuhkan pertolongan, dan kita tidak menyatakan kasih kepada mereka, maka itu sama halnya kita tidak melakukan untuk Tuhan. Sebaliknya, ketika kita peduli, ketika kita mengasihi, ketika kita membantu menolong orang yang membutuhkan pertolongan, Tuhan mau katakan bahwa itu apa yang mereka lakukan kepada orang yang paling hina, maka itu sama halnya telah dilakukan untuk Tuhan. Saudara-saudaraku kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidak bisa dipungkiri, ada banyak orang yang lebih suka dekat dan mau bergaul hanya kepada orang-orang yang kaya, orang-orang berduit, orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang punya kedudukan. Karena apa? Karena kita akan mendapatkan keuntungan dari orang-orang tersebut. Karena ada sesuatu yang bisa kita dapati dari orang-orang yang kita mau dekati, yang dekat dengan kita maksudnya. Sebaliknya, ada banyak orang yang tidak mau bergaul, tidak mau dekat dengan orang-orang susah, dengan orang-orang miskin, dengan orang-orang rada. Karena merasa bahwa tidak akan mendapatkan sesuatu, tidak ada keuntungan. Justru yang ada adalah kerugian, karena bukan mendapatkan tetapi harus memberi. Makanya ada banyak pertemanan, persahabatan yang rusak, yang hancur, yang bubar. Karena di saat berpunya, berjaya, banyak orang yang merapat, banyak orang yang mau berteman. Tapi di saat susah, banyak orang yang menjauh. Padahal kita lupa ternyata bahwa belajar dari firman Tuhan kita saat ini, maka jauh lebih baik, lebih mulia dan lebih berguna, lebih menguntungkan. Memang bukan keuntungan materi yang disebutkan di sini, tapi keuntungan yang didapat adalah keuntungan di akhirat. Karena ketika kita dekat bergaul dan mau menolong, mau membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan yang disebut sebagai orang yang paling hina, sekali lagi bukan keuntungan materi yang kita dapati dari orang itu, tapi keuntungan akhirat yang Tuhan sediakan, yaitu bahwa akan nantinya melayakkan kita untuk mendapatkan kerajaan sorga, atau melayakkan kita untuk hidup kekal. Karena ketika kita peduli dengan orang-orang yang paling hina, ketika kita membantu menolong mereka, itu berarti bahwa kita telah melakukan kehendak Bapa kita di sorga. Saudara-saudaraku kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, makanya ayat 31 menceritakan bahwa di penghakiman terakhir, di mana Tuhan sebagai hakim yang adil, Ia akan mengadili orang-orang sesuai dengan perbuatannya. Artinya saya dan saudara, ketika tiba saatnya penghakiman terjadi, maka saya dan saudara akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan selama kita hidup. Dikatakan dalam firman Tuhan, seperti gembala yang memisahkan domba dan kambing. Saudara, domba di sini adalah simbol hidup orang benar. Simbol orang yang melakukan kasih atau mempraktekkan kasih, yang peduli, yang mau membantu, yang menolong orang-orang yang rendah, orang-orang yang susah, orang-orang yang tak berpunya. Sehingga dikatakan domba itu posisinya ada di sebelah kanan dan tempatnya ada di sorga. Sebaliknya kambing, simbol dari orang-orang yang jahat, orang-orang yang cuma bisa berkata-kata kasih,
di mulut mereka, tapi tidak mempraktekkan kasih itu, tidak peduli, tidak membantu, tidak menolong orang-orang yang membutuhkan. Artinya tidak melakukan kehendak Bapa di sorga. Dan mereka ada di sebelah kiri Tuhan, dan mereka tempatnya ada di neraka. Saudara-saudaraku kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa domba simbol orang benar? Karena domba identik dengan hewan yang penurut, hewan jinak, bersih, lembut, pendiam. Dan dalam tradisi Israel, domba itu lebih unggul. Mengapa juga domba harus ada di posisi di sebelah kanan? Sebab dalam budaya pada waktu itu, kanan adalah posisi yang paling terbaik. Saudara-saudaraku kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nah itu yang diceritakan oleh firman Tuhan, bahwa di penghakiman terakhir maka akan ada pemisahan. Seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Domba orang benar, yang disimbolkan orang benar, ada di sebelah kanan. Kambing, orang-orang yang tidak benar, yang tidak mempraktekkan kasih, ada di sebelah kiri. Dan tempat pun berbeda. Sehingga dari firman Tuhan ini kita bisa melihat di sana bahwa yang membedakan orang yang melakukan kasih, yang hidup melakukan kehendak Bapa, dengan orang yang tidak melakukan kasih dan tidak melakukan kehendak Bapa, dikatakan di sini adalah pertama, yang melakukan kasih disambut mari. Tuhan bilang mari, ayat yang ke-14, berarti ada penyambutan. Sebaliknya orang yang tidak melakukan kasih dikatakan bahwa dia diusir. Kemudian yang kedua, yang melakukan kasih akan diberkati, dan yang tidak melakukan kasih akan dikutuk. Dan ketiga, yang membedakan adalah yang melakukan kasih akan menerima warisan kerajaan sorga, dan yang tidak melakukan kasih tempatnya di neraka, siksaan kekal. Ayat yang ke-46 pembacaan Alkitab kita. Saudara-saudaraku kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini kita sudah diberitahukan dan kita sudah tahu mana yang baik, yang benar, yang berkenan kepada Tuhan, yang harus kita lakukan, dan mana yang jahat, yang Tuhan tidak inginkan, yang tidak boleh kita lakukan. Tetapi dalam kebebasan memilih, banyak sekali orang yang memilih melakukan keinginan diri sendiri daripada melakukan keinginan Tuhan. Makanya Tuhan katakan bahwa untuk masuk ke sorga harus melewati jalan yang sesat. Dan sangat susah, sangat sulit orang-orang untuk masuk ke jalan yang sempit itu. Makanya sedikit orang yang akan bisa melalui jalan itu. Nah, kita semua yang masih diberi kesempatan Tuhan di hidup kita ini, selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada umur, maka berusahalah untuk kita melakukan segala apa yang dikehendaki oleh Tuhan kita. Lakukanlah apa yang baik, lakukanlah apa yang benar. Lakukanlah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga pilihan kita adalah sorga menjadi tujuan akhir dari kehidupan kita. Hidup kekal akan senantiasa boleh kita alami dalam kehidupan kita. Tuhan selalu memberkati. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman. Di mana firman ini Tuhan mengingatkan kami bahwa
Tuhan akan datang sebagai Raja dan Hakim yang adil, di mana kami akan mempertanggungjawabkan semua apa yang kami lakukan selama kami hidup di dunia ini. Karena itu Tuhan, kami pun bermohon, kiranya kami akan menjadi orang-orang yang mau melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami jadi orang-orang yang benar, bukan menjadi orang-orang yang jahat, bukan menjadi orang-orang yang melawan segala perintah dan ketetapan Tuhan. Karena tujuan akhir hidup kami ingin ke sorga, bukan ke neraka. Tetapi itu semua tergantung dari pilihan kami selama kami hidup. Karena itu yang menentukan apa yang telah kami lakukan. Oleh karena itu Tuhan, bantu dan tolonglah kami selalu diarahkan hidup kami, sehingga Bapa di dalam surga, apa yang menjadi cita-cita kami, keinginan, kerinduan kami, boleh kami wujudkan, yaitu sorga. Semua yang mendengarkan firman-Mu diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena dari firman-Mu ini kami semakin dikuatkan iman, dan kami semakin dibekali bagaimana kami harus menapaki hari-hari hidup yang Tuhan beri bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang memberkati kami dengan firman. Amin. Saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan yang menjadi perenungan kita melalui MTPJ edisi 14 sampai 20 September 2025. Biar firman ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.